Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, sudah banyak yang memberikan informasi, terima kasih banyak karena ada kegiatan gua jadi tidak bisa se-update seperti biasanya. Tapi oke, ada yang ingin gua bahas yaitu adalah kabar ya, here we go, Marcus Rashford yang akhirnya mendapatkan klub di musim depan. Dan ini menurut gua istimewa. Kenapa? Istimewa dalam arti ya, ini merupakan klub yang sebelumnya dikabarkan sangat diinginkan menjadi tujuan dari Marcus Rashford. Marcus Rashford sendiri tidak dipermanenkan oleh Aston Villa. Dan memang Manchester United menurut gue sempat kesulitan ya untuk mencari klub selanjutnya. Tujuan awal adalah melepas Marcus Rashford secara permanen karena intinya memang Marcus Rashford ini tidak masuk skema dari Ruben Amorim. Tapi here we go ke Barcelona. Ini peminjaman ya. Kabar dari Fabrizio Romano menyebutkan ini sudah segera kalau Rashford ini akan ke Barcelona. Tapi ada juga informasi dari sumber-sumber lainnya ya, yang menurut gue juga cukup menarik ini. Misalnya dari Jakobsben yang mengatakan kalau jadi Marcus Rashford ini mengambil pemotongan gaji. Jadi dia sepakat untuk gajinya ini dipotong untuk bisa bergabung ke Barcelona. Jadi ya, gaji sebelumnya di Manchester United ini cukup tinggi, sekitar 300.000 per pekan. Tapi Rashford setuju untuk dikurangi, tidak jelas berapa, tapi dia akan mendapatkan 10 juta ya per tahun gross, ini termasuk bonus. Dan ini membuat Barcelona dalam peminjaman kali ini bisa mengcover seluruh gaji dari Marcus Rashford. Dan disebutkan juga dengan peminjaman Marcus Rashford ini lalu seluruh gaji di cover oleh Barcelona, 17 juta pounds ini bisa dihemat oleh Manchester United musim ini 2025-2026 ya pengeluarannya. Fabrizio Romano menginformasikan kalau dalam 24-48 jam ke depan Rashford ini akan melakukan medical 24 sampai dengan 48 jam ke depan Rashford akan datang ke Barcelona, lalu pekan depan akan melakukan medical. Fabrizio Romano juga mengatakan kalau peminjaman ini termasuk ada potensi termasuk penalti, biaya penalti ke Barcelona kalau tidak mengaktifkan opsi beli. Jadi ini ada opsi beli ya, Rashford ke Barcelona, sama seperti yang dilakukan Manchester United terhadap Jadon Sancho ke Chelsea. Marcus Rashford, Chris Wheeler mengatakan opsi belinya yaitu ada di angka 40 juta pounds musim depan. Wow, ini menurut gue peminjaman yang tidak buruk ya. Kesepakatan kali ini memang belum secara permanen perpindahannya, tapi ya poin utama adalah bisa mencari tempat untuk Rashford di musim ini. Permanen nampaknya sulit, tapi peminjaman menurut gua ya ini merupakan satu-satunya opsi dan ternyata bisa diperoleh. Negosiasi dengan Barcelona pun juga melibatkan pemotongan gaji dari Rashford, jadi memang harus ada keinginan. Dan menurut gua ini semacam juga kayak pengorbanan ya, pengorbanan untuk karirnya. Maksud gua begini, kalau Rashford dia bersikeras tidak mau memotong gajinya dan lain-lain, akan membuat proses makin rumit dengan ada kemungkinan dia justru tidak akan mendapatkan klub musim depan. Artinya ya dia tetap di Manchester United tapi dia dibekukan, di skuad dia tidak digunakan dan lain-lain. Bahkan nomor punggungnya pun juga sudah beralih ya kan ke Matheus Cunha. Terkait dengan Marcus Rashford sendiri, ya seperti gua tulis di judul, selesai. Jadi memang pemain yang lahir besar di Manchester, memulai karirnya pun juga dari Manchester United, sempat menjadi ikon dari Manchester United. Tapi menurut gua ini juga buat gue ya, secara ringan amatir ini juga pembelajaran yang menarik, informasi yang menarik bahwa sebagai atlet ada banyak dinamika. Gue mengikuti betul perkembangan dari Marcus Rashford dari semenjak dia diberikan debut memukau di zaman Louis van Gaal, lalu berganti-ganti pelatih,
Dia melakukan hal yang luar biasa di luar lapangan, mendapat gelar, dan menurut gua kegiatan di luar lapangannya itu memang dari sisi kemanusiaan sangat luar biasa. Tapi memang ada banyak juga hal-hal yang berubah ya dari sisi Marcus Rashford semenjak dia katakanlah semakin naik di Manchester United. Sekitar berapa, 2 musim yang lalu bersama dengan Erik ten Hag. Di musim pertamanya Erik ten Hag fantastis, 30 gol satu musim. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki potensi kemampuan yang luar biasa. Tapi di musim selanjutnya ada penurunan. Kehidupan di luar lapangan menurut gue ini sangat berpengaruh. Dan gue percaya kalau seandainya dia bisa memperbaiki attitude di luar lapangan, lalu dia bisa mendapatkan klub yang sesuai dengan gaya permainannya misalnya ya, dia bisa kembali lagi. Gue yakin itu. Aston Villa yang meminjam Rashford akhir musim lalu, setengah akhir musim lalu ya, menurut gue juga merasakan adanya perbedaan dengan hadirnya Rashford di Villa Park. Pemilihan sendiri ke Barcelona ini sudah sering pernah gue katakan ya, bahwa untuk Rashford dia akan mengatakan dia ingin memulai sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh. Dan menurut gue itu lebih baik dilakukan di luar Inggris. Di Inggris medianya sangat ganas, kegiatan ataupun juga kehidupan sosial juga menurut gue sama-sama saja ya, mau dia di Manchester United mau di mana, kulturnya sama, kompetisi liganya, negaranya pun juga demikian, sehingga lebih masuk akal jika dia ingin memulai sesuatu yang baru untuk memperbaiki karirnya dia supaya lebih meningkat lagi dengan tujuan adalah masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia tentu saja. Ya pilihannya adalah ke luar negeri. Dan Rashford sendiri tadi gue katakan di depan bahwa dia memang sudah sangat menginginkan Barcelona, dan menurut gue ini merupakan hal yang bagus. Dia menginginkan sebuah klub itu menunjukkan minat dan langkah konkret dan berhasil mendatangkan. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang bagus. Gue harapkan Marcus Rashford sukses di Barcelona peminjamannya. Gue optimis mudah-mudahan dia bisa melakukan yang terbaik di La Liga. Kompetisi yang baru tentu saja karena Rashford selama ini ya selalu berkutat di Liga Inggris ya. Di Manchester United lalu juga di Aston Villa. Ini tantangan baru juga bagi dia. Sekaligus juga menguji kedewasaan dari pemain ini. Kalau dia bisa menaklukkan hal ini, gue yakin dia akan tampil lebih luar biasa lagi, terutama untuk karirnya dia. Sehingga peluang dia untuk masuk ke tim nasional untuk di Piala Dunia semakin lebar. Bagaimanapun juga, dia adalah pernah menjadi pemain Manchester United dengan periode yang sangat lama. Segala naik turun dinamikanya, once a red, always a red. Dan gue harap betul-betul dia bisa sukses di klub barunya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.